Assalamualaikum kawan-kawanku semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul Walking Tall yang dirilis tahun 2004 silam, yang mana film ini menceritakan seorang mantan tentara yang pulang kampung. Tapi saat dia tiba di kampung, dia melihat banyak perubahan yang tidak enak dipandang mata di kampung itu, dan dia pun berniat ingin merubahnya kembali seperti dulu. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja. Di pembukaan film kita diperlihatkan seorang pria tinggi besar dengan kepala botak yang bernama Chris, yang di dalam dunia nyata panggilannya adalah The Rock. Dia merupakan mantan tentara Amerika Serikat berpangkat sersan, tetapi dia memilih pensiun dengan alasan karena ingin pulang kampung. Bah, gara-gara ingin pulkam, pensiun pula dia. Alamak jang. Singkat cerita, dia pun sudah berada di kota tempat tinggalnya. Akan tetapi dia terkesima bercampur heran melihat banyak perubahan di kota itu. Lalu si Chris ini melihat sebuah pabrik yang dulunya aktif beroperasi, tetapi sekarang sudah ditutup. Setengah jam Chris berpikir kenapa pabrik itu ditutup. Tiba-tiba dia disapa Sheriff dari dalam mobil yang bernama Walkin. Sheriff ini adalah teman Chris masa kecil dulu. Lalu si Sheriff ini menawarkan Chris untuk mengantarkannya sampai depan rumah Chris, dan mereka pun berangkat. Beberapa menit kemudian Chris pun tiba di depan rumahnya dan disambut kakaknya yang bernama Michelle yang merupakan seorang polisi. Melihat adiknya yang sudah 10 tahun tidak pulkam, dia pun sangat gembira dan berteriak memanggil ayah dan ibunya. Malam harinya Chris dan keluarganya sedang makan malam, dan disinilah diperlihatkan seorang bocil bernama PT, di mana PT ini merupakan keponakan Chris sendiri. Bocil ini penasaran dengan omnya ini dengan memberikan banyak pertanyaan yang berbunyi, apakah om sudah pernah menangkap orang, menghajar orang, bahkan bertanya hal yang tidak wajar, apakah om sudah pernah membunuh orang. Akan tetapi Chris tidak menjawab, hanya diam dan menghiraukannya. Keesokan paginya saat Chris sedang memperbaiki sesuatu, seseorang naik mobil datang menghampirinya. Ternyata orang ini adalah teman dekat Chris waktu kecil dulu yang bernama Ray. Ray mendapat kabar bahwa Chris sudah pulkam, dan dia pun langsung datang ke rumah Chris ingin meminta oleh-oleh. Bah, yang dipikirnya Chris ini pulang dari jalan-jalan apa. Setelah mereka berbincang-bincang, lalu Ray mengajak si Chris pergi ke lapangan tempat mereka dulu sering bermain. Di sana teman mereka yang lain sudah menunggu Chris. Lalu Chris dan Ray sudah tiba di lapangan. Benar saja, Chris pun disambut hormat oleh temannya. Di sini ada juga teman Chris yang bernama Jay yang merupakan anak orang kaya di kampung itu. Jay juga memberitahu Chris sekarang dia sudah mempunyai usaha kecil-kecilan sendiri, yaitu kasino atau tempat judi. Lalu mereka bermain. Awalnya permainan itu berjalan dengan baik, tapi lama-kelamaan permainan itu pun semakin kasar. Setelah selesai bermain, Jay mengundang Chris dan Ray untuk datang ke kasino miliknya nanti malam untuk merayakan kepulangan Chris. Malam harinya, Chris dan temannya sudah berada di kasino milik Jay, dan Jay pun menghampiri mereka. Lalu Jay memberikan mereka beberapa lembar uang untuk mencoba semua permainan yang ada di tempat judinya ini. Lalu Chris berpisah dengan temannya yang lain. Si Chris lebih memilih untuk menyaksikan goyangan maut daripada berjudi. Terlihat si penari menunjukkan skill menarinya di tiang besi, yang membuat si Chris semakin bergejolak karena tak tahan melihat goyangan maut si penari tersebut. Singkat cerita, dan ternyata si penari ini adalah merupakan teman kecil si Chris juga yang bernama Denny. Si penari ini penasaran dengan orang yang menontonnya, lalu dia menghidupkan lampu agar dia bisa melihatnya. Dan dia pun langsung kaget, tidak ketolongan bercampur malu karena yang menonton goyangan mautnya adalah Chris temannya. Lalu si Denny pun kabur kocar-kacir. Setelah keluar dari ruangan pertunjukan goyang maut, lalu Chris menghampiri Jimmy yang sedang main lempar dadu. Chris melihat Jimmy memasang taruhan $100 untuk angka 6 besar. Sementara Chris merasa ada yang tidak beres dengan permainan itu dan melarang Jimmy untuk melempar dadunya. Akan tetapi si Jimmy tetap melemparnya, dan benar saja yang keluar angka 7 dan dia pun kalah. Alamak jang. Lalu si Chris komplain kepada si bandar judi itu kalau mereka sudah main curang. Apuesto que saldrán. Sí. Sí. Todos pongan sus apuestas en la línea de pase. Mendengar itu, si bandar langsung protes dan memanggil penjaga untuk menyuruh Chris pergi, dan terjadilah.
Terlihat Chris sangat mudah sekali menghajar penjaga-penjaga tersebut karena dia adalah mantan tentara yang otomatis menguasai bela diri. Tapi tiba-tiba Chris tumbang karena disetrum dari belakang. Chris pun disekap di dalam ruangan oleh Ben yang tak lain adalah kepala keamanan di kasino tersebut. Bersama teman-temannya untuk menyiksa Chris, Ben mengambil pisau dan menyayat tubuh Chris yang terkapar tak berdaya. Lalu mereka membuang Chris di sebuah jalan. Tapi beruntung saja ada sebuah truk berhenti dan menolong si Chris, lalu melarikannya ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan kepada orang tua Chris jika orang lain mengalami seperti si Chris ini mungkin sudah mati. Tetapi si Chris mempunyai daya tahan yang kuat sehingga dia masih bisa selamat. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Chris diperbolehkan pulang ke rumah. Di rumah, dia dirawat si Ray dan keponakannya PT. Karena bekas luka jahitannya yang belum kering, si Chris pun tidak diperbolehkan banyak bergerak. Setelah beberapa bulan berlalu, Chris pun sudah pulih dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Saat Chris sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Jay, si pemilik kasino itu datang menghampiri Chris dengan tampang yang sangat merasa bersalah, lalu meminta maaf kepada Chris atas kejadian yang dilakukan anak buahnya. Jay juga mengatakan bahwa dia sudah memecat anak buahnya tersebut. Chris yang sudah terlanjur marah tidak begitu menghiraukan Jay. Kedatangan Jay ternyata ada maksud tertentu, yaitu menawarkan Chris menjadi kepala keamanan di kasinonya dan juga memberikan segepok uang untuk Chris. Akan tetapi lagi-lagi si Chris tidak tertarik dengan tawaran si Jay tersebut dan menolaknya. Lalu si Jay pun pergi. 2 jam setelahnya, Chris datang ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutannya akan kasus yang menimpanya kemarin. Akan tetapi Sheriff menolak laporannya dengan alasan bahwa kasusnya sudah ditutup. Si Sheriff tersebut pun mengatakan bahwa si Chris ini termasuk orang yang beruntung karena pihak kasino tidak menuntut karena si Chris sudah membuat keributan. Mendengar hal itu, Chris pun terdiam dan berpikir dalam hati apa yang sudah terjadi dengan keadilan di negeri ini. Lalu Chris berkata kepada si Sheriff tersebut dan akan membuktikan keadilan ini, dan Chris pun pergi. Keesokan harinya, Chris mendapat kabar kalau keponakannya PT overdosis di rumah temannya. Lalu Chris pun langsung bergegas ke lokasi tersebut. Tiba di sana, Chris bertanya ke salah satu teman PT dan memaksa untuk memberitahu dari mana mereka mendapatkan barang haram tersebut. Lalu bocil itu berkata mendapatkannya dari petugas kasino. Dengan emosi, Chris pulang ke rumah dan mengambil senjata. Sementara itu ayah Chris mencoba mencegahnya, namun Chris tetap pergi untuk membantai orang-orang perusak masa depan itu. Mantap! Setelah sampai, Chris hanya membawa sebatang balok kayu durian dan masuk lalu menghancurkan satu persatu mesin judi dan juga membantai satu persatu penjaga kasino tersebut. Setelah selesai menghancur dan menghajar semua penjaga, Chris pun pergi. Tetapi saat di jalan, mobil polisi mengejar dan Chris pun ditangkap. Alamak, Jang. Saat sidang di pengadilan, pihak kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu dan mereka mengaku seolah-olah merekalah sebagai korban dan tak bersalah sama sekali, sehingga Chris merasa terpojokkan. Giliran Chris tiba untuk melakukan pembelaan kepada dirinya karena kuasa hukumnya sudah disogok si Jay untuk tidak berkutik. Di depan semua hadirin dan hadirat, Chris mengatakan yang sebenarnya terjadi, dan dia juga mengatakan jika dia dibebaskan dari kasus ini, dia akan melamar sebagai sheriff dengan visi dan misi untuk mengubah kota ini dari keterpurukan dan ketidakadilan yang berlaku saat ini. Lalu Chris pun memperlihatkan bekas ukiran karya seni anak buah Jay di tubuhnya kepada semua yang hadir di persidangan tersebut. Setelah melihat semua itu, jaksa memutuskan bahwa si Chris ini pun tidak bersalah dan dinyatakan bebas, dan dia pun menjadi sheriff di kemudian hari. Sekarang Chris sudah menjadi sheriff dan terlihat sedang patroli di sekeliling kota. Tanpa sengaja di tengah jalan dia bertemu dengan si Jay. Lalu Chris meminta agar si Jay menunjukkan surat-surat kendaraannya. Bukan menunjukkan surat-surat, malah si Jay ini menyinggung perasaan si Chris yang mengatakan bahwa dia adalah tentara yang gagal. Mendengar itu, Chris sontak emosi dan menghantam lampu belakang mobil Jay. Bam! Setiba di kantor, Chris bertemu dengan para sheriff-sheriff bawahannya yang dulunya tidak becus dalam bekerja, dan Chris mengatakan kepada mereka, Chris yang merasa butuh seseorang menjadi wakilnya, dia pun berniat menawarkan itu kepada teman dekatnya, Ray, untuk jadi wakilnya.
Dan Ray ini pun setuju, ya iyalah masa tidak. Misi pertama Chris adalah untuk mencari siapa bandar besar narkoboy di kota ini, dan Chris meminta Ray untuk menyelidikinya. Setelah melakukan banyak penyelidikan ke sana kemari dan akhirnya mereka mencurigai Ben anak buah Jay. Ray pun memeriksa Ben dan menemukan sebungkus kecil narkoboy di kantong Ben. Lalu Chris dan Ray menggeledah semua termasuk mobil Ben. Tetapi mereka tidak menemukan narkoboy lagi. Melihat mobilnya dirusak, Ben mengancam Chris dan Ray bahwa teman-temannya akan membalas ini semua. Lalu mereka membawa Ben ke kantor dan menahannya. Chris yang merasa khawatir dengan keluarganya, lalu dia menyuruh si Ray ke sana dan menjaga keluarganya. Dan di malam harinya, tiba-tiba Denny datang dengan membawa martabak telur kesukaan Chris, dan entah apa yang mereka lakukan selanjutnya. Keesokan paginya, kantor Chris diserang oleh anak buah Jay dan para serip yang dendam karena dipecat Chris. Secara membabi bisu, mereka menghujani tembakan dari luar. Mereka pun tidak peduli jika teman mereka Ben ada di dalam. Lalu Chris dengan sengaja menjebol lantai kantornya untuk menyelamatkan Denny. Lalu Chris langsung mendatangi si Ben yang terkurung. Lalu si Ben meminta Chris untuk membuka kurungannya dan mengatakan bandar narkoboy sebenarnya adalah si Jay. Tapi saat Chris mau membukanya, tiba-tiba si Ben pun terkena tembakan dan mati. Tapi di sini Chris berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di hari itu juga Ray yang menjaga keluarga Chris mendapatkan serangan juga dari anak buah Jay. Di sini paha si Ray terkena tembakan, akan tetapi itu tidak membuat Ray untuk menyerah dan berhasil membunuh satu persatu anak buah si Jay tersebut. Bahkan saking semangatnya, si Ray pun tanpa sengaja memukul muka si Chris yang datang secara tiba-tiba tanpa mengucapkan salam. Alamak ja. Setelah memastikan semua keluarganya aman, lalu Chris pergi ke pabrik yang sudah tutup itu, yang mana di tempat itu sudah dijadikan tempat produksi narkoboy. Ternyata CJ sudah ada di dalam menunggunya, dan Chris pun hampir terjatuh oleh perangkap CJ. Namun si Chris berhasil menarik CJ dan mereka berdua pun terjatuh ke bawah. Karena jatuh dari ketinggian yang lumayan sehingga membuat kaki si Chris terkilir. Lalu Chris bersembunyi masuk ke dalam hutan. Melihat itu, CJ pun mengejarnya ke dalam hutan. Dan disinilah baku hantam terjadi. Dengan kaki yang sakit, Chris mencoba bertahan dari serangan CJ yang menggunakan kapak warisannya. Lalu Chris pun mengambil sebatang kayu sebagai senjata. Meskipun hanya bersenjatakan kayu, tetapi Chris berhasil melumpuhkan CJ yang bersenjatakan kapak warisannya. Dan Chris pun berhasil menangkapnya. Es mi pueblo. ¿Qué estás haciendo? Di akhir cerita, Chris terlihat menyegel kasino milik Jay dan membuka kembali pabrik kayu yang sudah lama ditutup, sehingga membuat masyarakat bangga kepada Chris karena berhasil mengembalikan mata pencaharian rakyat di kota itu dengan cara membuka kembali pabrik tempat mereka dulu mencari rejeki. Tamat. Pesan moral utama dari film ini adalah pentingnya perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan dengan cara menegakkan kebenaran. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, film ini menunjukkan bahwa satu individu dapat menjadi kekuatan perubahan dengan bertindak jujur dan berani melawan sistem yang korup, serta melindungi komunitas dari ancaman luar. Sampai di sini dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Wassalam.